Soal berikutnya, soal nomor 7. Pak Rudi mengajar IPA di SMP Harapan Bangsa. Di SMP tersebut terdapat kebun sekolah yang hijau, koleksi tanaman obat, wastafel, tempat cuci tangan di depan setiap kelas, bak sampah biopori untuk resapan air, serta ada rumah kaca tempat para siswa mengembangbiakan tanaman. Pak Rudi akan mengajar IPA siswa kelas 7 tentang upaya mengatasi sampah dalam kehidupan dengan problem-based learning. Pak Rudi berhasil dengan baik, maka langkah pertama yang harus dilakukan Pak Rudi adalah A. Menugaskan siswa mengidentifikasi beragam limbah di bak sampah sekolah. B. Menugaskan siswa memfokuskan pada limbah kertas atau plastik di bak sampah sekolah. C. Menetapkan jenis produk daur ulang yang akan dibuat. D. Membuat jadwal alokasi waktu pembuatan produk. E. Mempresentasikan hasil karya daur ulang limbah. Oke, kita cek jawabannya bersama-sama adalah opsi A. Menugaskan siswa mengidentifikasi beragam limbah di bak sampah sekolah. Pembahasan. Kunci jawaban A merujuk pada sintak model pembelajaran problem-based learning. Oke, jelas ya. Yang pertama, mengorientasi siswa pada masalah. Yang kedua, mengorganisasikan siswa untuk belajar. Selanjutnya, membantu penyelidikan siswa. Berikutnya, membantu siswa mengembangkan dan menyajikan karya hasil penyelidikan. Dan selanjutnya, refleksi terhadap pemecahan masalah yang dilakukan. Nah, sesuai soal, menyusun jadwal membuat proyek. Yang ke D, memonitor kemajuan proyek. Yang ke E, menguji proses dan hasil belajar. Yang ke F, mengevaluasi pengalaman pembuatan proyek. Nah, jadi jelas di sini adalah opsi A ya. Jadi Pak Rudi mengajar IPA kelas 7 upaya mengatasi sampah menggunakan problem based learning. Jadi yang pertama harus dilakukan adalah menugaskan siswa mengidentifikasi beragam limbah di bak sampah sekolah. Nah, itu bagian dari problem based learning. Nah, lanjut soal nomor 8. Bu Nina melakukan pembelajaran dengan tujuan agar siswa dapat melakukan pengukuran kuat arus listrik pada rangkaian. Bu Nina memulai dengan mengkondisikan siswa untuk belajar, memotivasi dan menyampaikan tujuan. Kemudian Bu Nina mendemonstrasikan cara mengukur kuat arus listrik pada suatu rangkaian. Langkah Bu Nina selanjutnya yang paling tepat adalah A. Bertanya jawab tentang cara mengukur kuat arus listrik. B. Meminta siswa untuk menerapkan cara mengukur arus listrik pada berbagai rangkaian listrik. C. Bertanya jawab tentang pengertian arus listrik, kuat arus listrik, dan cara pengukurannya. D. Memancing rasa ingin tahu siswa tentang cara mengukur arus listrik di rumah, cara pengukuran arus listrik di rumah. E. Meminta siswa untuk menirukan pengukuran arus listrik seperti demonstrasi Bu Nina. Oke, kita cek jawabannya bersama-sama. Adalah opsi E. Meminta siswa untuk menirukan pengukuran arus listrik seperti demonstrasi Bu Nina. Ya, jadi kita cek pembahasan. Tujuan pembelajaran berkaitan dengan pengetahuan prosedural, yakni cara melakukan pengukuran kuat arus listrik dalam rangkaian. Tujuan seperti ini paling efektif jika menggunakan pembelajaran langsung, yaitu direct instruction learning. Langkah pembelajaran langsung adalah yang pertama. Jadi perlu diingat ini ya. Menyampaikan tujuan dan mempersiapkan siswa. Yang kedua, mempresentasikan dan mendemonstrasikan pengetahuan atau keterampilan. Yang ketiga, membimbing pelatihan. Yang keempat, mencek pemahaman dan umpan balik. Yang kelima, memberi kesempatan pelatihan lanjutan dan penerapan. Berdasarkan stem soal di atas, Bu Nina telah melakukan tahap 1 dan 2 pembelajaran langsung. Maka langkah selanjutnya adalah membimbing pelatihan fase ketiga sintak model pembelajaran langsung adalah membimbing pelatihan. Guru harus memberikan latihan terbimbing kepada siswa. Pada fase ini siswa tidak sekedar berlatih saja, tetapi siswa harus berlatih di bawah bimbingan guru. Tujuan diberikan pembimbingan adalah agar latihan yang dilakukan siswa dapat efektif. Nah, jadi jelas di sini ya.
Langkah selanjutnya setelah penjabaran sebelumnya adalah opsi E, meminta siswa menirukan pengukuran arus listrik seperti demonstrasi Bu Nina. Langsung saja soal nomor 9. Pak Amir sedang merancang pembelajaran pada KD menyelidiki pengaruh gaya terhadap gerak benda. Kegiatan pembelajaran direncanakan menggunakan pendekatan saintifik dan metode eksperimen. Berikut ini yang paling tepat sebagai persepsi adalah A. Siswa diminta untuk membaca bahan ajar materi tentang pengaruh gaya terhadap gerak benda pada berbagai literatur. B. Menjelaskan pengaruh gaya terhadap gerak benda di depan kelas, termasuk materi menjadi tahu materi sebelum melakukan kegiatan eksperimen. C. Mengorientasikan siswa pada hasil-hasil kerja gaya dalam kehidupan sehari-hari, kemudian melakukan tanya jawab atau curah pendapat tentang pengalaman siswa dalam kehidupan sehari-hari yang relevan dengan pengaruh gaya terhadap gerak benda. Yang ke D. Menjelaskan prosedur eksperimen untuk menyelidiki pengaruh gaya terhadap gerak benda di sekitar. Yang ke E. Mendemonstrasikan hasil-hasil kerja gaya terhadap gerak benda di depan kelas, kemudian mencontohkan cara melakukan penyelidikan. Kita cek jawabannya. Yang benar adalah opsi C. Mengorientasikan siswa pada hasil-hasil kerja gaya dalam kehidupan sehari-hari, kemudian melakukan tanya jawab atau curah pendapat tentang pengalaman siswa dalam kehidupan sehari-hari yang relevan dengan pengaruh gaya terhadap gerak benda. Jadi yang paling tepat digunakan untuk persepsi adalah opsi C. Nah, pembahasan. Untuk mengorientasikan siswa dalam kegiatan penyelidikan pengaruh gaya terhadap gerak benda, siswa diharapkan sudah terlebih dahulu mengetahui konsep gaya dan konsep gerak. Konsep gaya tersebut mungkin dapat dibaca siswa dalam bahan bacaan atau buku siswa, tetapi akan lebih konteks dan bermakna jika siswa mengetahui konsep gaya dan gerak benda melalui fenomena kehidupan sehari-hari atau pengalaman siswa sendiri. Kemudian melakukan tanya jawab untuk menggiring siswa ke dalam fokus pembelajaran. Nah, curah pendapat akan sangat membantu guru mencermati pengalaman-pengalaman siswa dalam materi tersebut. Jadi jelas sekali ya. Kita lanjutkan soal nomor 10. Bu Ani melakukan pembelajaran materi IPA dengan KD menerapkan konsep pengukuran berbagai besaran dengan menggunakan satuan standar yang melibatkan pengukuran massa benda dengan menggunakan deraja Ohaus 310. Model pembelajaran yang digunakan adalah pembelajaran langsung yang melatih siswa mengukur massa tahap demi tahap. Pada pertama, Bu Hani mengklarifikasi tujuan dan memotivasi siswa serta menjelaskan kegiatan belajar siswa. Bu Hani juga menjelaskan pengetahuan deklaratif tentang komponen-komponen deraja dan fungsinya masing-masing, termasuk bagaimana menggunakannya. Di antara kegiatan berikut yang merupakan tahap 2 yang seharusnya dilakukan oleh Bu Hani adalah A. Menjelaskan materi pengukuran. B. Mendemonstrasikan tahap-tahap pengukuran massa dengan menggunakan deraja Ohaus 310 tahap demi tahap. Yang ke C. Memberikan latihan soal kepada siswa. D. Meminta siswa berdiskusi tentang pengukuran. Yang ke E. Melakukan kegiatan pengukuran massa dengan menggunakan deraja Ohaus 310. Oke, kita cek jawabannya bersama-sama adalah opsi C. Memberi latihan soal kepada siswa. Pembahasan. Model pembelajaran langsung terdiri dari 5 tahap. Menyampaikan tujuan, mempersiapkan siswa. Selanjutnya mendemokan pengetahuan keterampilan. Yang ketiga, membimbing pelatihan. Yang keempat, mengecek pemahaman dan memberi umpan balik. Yang kelima, memberikan kesempatan untuk pelatihan lanjutan. Jelas di sana ya. Nah, di sini kegiatan juga merupakan tahap kedua. Jadi tahap pertama sudah dilakukan oleh Bu Ani ya. Jadi tahap kedua sesuai konteks yang dipaparkan adalah opsi C, memberikan latihan kepada siswa. Soal nomor 11. Dalam pembelajaran dengan menggunakan pendekatan saintifik pada materi suhu dan kalor, Bu Rani meminta siswa untuk melakukan pengamatan terhadap fenomena perpindahan kalor, yaitu dengan menunjukkan data pengaruh massa terhadap kalor yang diterima oleh benda. Setelah siswa merumuskan masalah dan jawaban sementara, siswa diminta untuk melakukan eksperimen untuk mendapatkan jawaban terhadap masalah yang sudah dirumuskan. Berikut ini prosedur yang paling tepat untuk memfasilitasi siswa melakukan eksperimen adalah A. Menjelaskan petunjuk eksperimen dan alat bahan yang dibutuhkan selama eksperimen. B. Meminta siswa merancang eksperimen menggunakan bahan bacaan, yaitu mengidentifikasi variabel-variabel yang terlibat, mengidentifikasi alat bahan, dan merancang prosedur eksperimen. Kemudian Bu Rani mengecek, membimbing siswa. C.
C. Burani melakukan demonstrasi bagaimana melakukan eksperimen. Yang ke D. Menjelaskan contoh-contoh hasil eksperimen yang sudah dilakukan orang lain. Yang ke E. Meminta siswa mencari contoh melalui media Google atau sumber lain untuk dijadikan rancangan percobaan. Oke, kita cek jawabannya bersama-sama adalah opsi B. Meminta siswa merancang eksperimen menggunakan bahan bacaan, yaitu mengidentifikasi variabel-variabel yang terlibat, mengidentifikasi alat bahan, dan merancang prosedur eksperimen. Kemudian Burani mengecek, membimbing siswa. Jadi itu yang prosedur yang paling tepat yang dilakukan untuk memfasilitasi siswa melakukan eksperimen. Jadi pembahasan, pendekatan saintifik 5M terdiri dari tahap mengamati fenomena atau data. Kemudian siswa diminta mengidentifikasi dan merumuskan masalah atau pertanyaan. Nah, berdasarkan pertanyaan tersebut siswa melakukan kegiatan eksperimen untuk mendapatkan jawaban atau membuktikan hipotesisnya. Dalam kegiatan eksperimen, Burani sebaiknya membimbing siswa untuk merancang kegiatan eksperimen dengan memfasilitasi belajar siswa, tetapi langsung memberikan secara penuh prosedur eksperimen tersebut. Jadi bahan bacaan yang sudah disiapkan diharapkan dapat membantu siswa merancang kegiatan eksperimen sesuai dengan RPP. Kita lanjut ke soal nomor 12. Dalam pembelajaran materi suhu dan kalor, Pak Bendi menggunakan model pembelajaran inquiry dengan pendekatan saintifik. Pak Bendi tidak hanya ingin meningkatkan kemampuan siswa memahami materi pelajaran, tetapi juga meningkatkan keterampilan. Rumusan pertanyaan atau tugas berikut yang paling tepat untuk menilai keterampilan siswa menggunakan termometer adalah: A. Ukur suhu larutan yang disimpan dalam gelas kimia dengan menggunakan termometer yang tersedia. Kemudian catat hasilnya pada selembar kertas. B. Berapa suhu larutan yang disimpan dalam gelas kimia? C. Tunjukkan cara mengukur suhu larutan yang disimpan dalam gelas kimia dengan menggunakan termometer yang telah disediakan. D. Catat suhu larutan dalam gelas kimia. E. Hitung kenaikan suhu larutan setelah dipanasi selama 5 menit. Oke, kita cek jawabannya bersama-sama. Adalah opsi C. Tunjukkan cara mengukur suhu larutan yang disimpan dalam gelas kimia dengan menggunakan termometer yang telah disediakan.